kita bisa hadir kembali di majelis ilmu yang semoga mendatangkan kebaikan dan keberkahan di sisa usia kita. Maka kita meminta kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu ini Allah akan jaga kita di dunia dan di akhirat, dan semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang selamat. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Ainun Jariyah di Prambanan, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah dan inayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih pada serial 40 hadis seputar fikih rumah tangga. Dan hari ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini bukan hadis biasa. Hadis yang kelima yang kita bahas ini merupakan hadis yang spesial di dalam riwayat Imam Tirmidzi. Sebuah hadis yang menerangkan tentang salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah dalam peristiwa Hajjatul Wada. Artinya sesuatu yang disampaikan Rasulullah pada peristiwa Hajjatul Wada ini bukan wasiat sembarangan. Karena apa? Karena Rasulullah melihat ini merupakan momentum terakhir beliau untuk bisa menyampaikan penting di hadapan ratusan ribu sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Karena kita tahu ketika beliau berhaji tahun 10 Hijriah, maka ada 100 ribuan sahabat Nabi yang ikut hadir dalam peristiwa haji tersebut. Maka ibaratnya orang kita bilang mumpung yang hadir sekian banyak ya, maka Rasulullah memberikan wasiat-wasiat emas yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Maka uniknya di antara wasiat tersebut adalah ada sepenggal wasiat untuk suami dan istri, terutama ditujukan kepada para lelaki agar bagaimana mereka bisa sukses menjalani kehidupan rumah tangga. Maka hadis yang dimaksud adalah hadis dari Amr bin Ahwas, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Hajjatil Wada yaqul. Dulu beliau mendengar Rasulullah berkhutbah dalam peristiwa khutbah beliau di Hajjatul Wada. Beliau pernah mengatakan ba'da'an hamidallahu ta'ala, setelah beliau mengucapkan innal hamdalillah, kemudian wa athna alaihi, setelah Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan urutan di antara adab dan etika dalam berkhutbah. Kita memuji Allah, kita mengucapkan tahmid, mengucapkan segala pujian, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkara wa wa'adha, dan kemudian Rasulullah memberikan peringatan dan memberikan nasihat. Kemudian thumma qala, kemudian Rasulullah memberikan sebuah nasihat yang nasihat ini tidak bisa dikatakan cukup pendek tapi agak panjang. Maka kita akan bahas dulu, kita baca dulu dari awal sampai akhir, baru nanti kita akan penggal-penggal maknanya. Ini wasiat luar biasa. Sampai saya katakan kalau kita mau bikin buku, modal hadis ini saja dikupas, ini insya Allah jadi buku yang lumayan tebal. Kenapa? Karena poin-poin dari nasihat ini merupakan pondasi besar dalam
menjalani kehidupan rumah tangga. Maka pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah begitu perhatian kepada umatnya sampai memberikan wasiat khusus kepada kaum pria di peristiwa Hajjatul Wada? Karena Rasulullah melihat bahwa keutuhan rumah tangga adalah modal utama bagi seseorang untuk meningkatkan iman dan takwa. Keutuhan rumah tangga merupakan bekal untuk membangun generasi. Keutuhan rumah tangga merupakan bekal untuk bisa meraih surga dengan cara yang mudah. Maka dari itu, syaitan, iblis itu berjuang untuk mengganggu dan merusak keutuhan rumah tangga. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasannya di atas air. Wa yab'atsu tharoya. Kemudian setiap pagi mengirimkan bala tentaranya untuk menggoda manusia. Dan setiap sore hari iblis diberikan laporan tentang prestasi masing-masing syaitan dalam menyesatkan manusia. Dan iblis hanya mengatakan ma fa'alta syai', engkau tidak melakukan apapun juga. Kecuali ketika iblis mendapatkan laporan ma taraktuhu illa faraqtu baina wa baina imraati. Tidaklah aku tinggalkan mereka berdua melainkan sang suami menceraikan istrinya. Maka iblis langsung turun dari singgasananya dan mendekati dari setan yang berhasil menceraikan pasangan suami dan istri tadi, dan mengatakan ni'ma anta, engkau itu setan teladan. Artinya Rasul tahu betul keutuhan rumah tangga adalah modal utama untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Modal utama memperbaiki generasi. Modal utama untuk meraih jalan-jalan surga yang paling mudah. Maka dari itu Rasulullah memberikan perhatian khusus. Salah satu wasiat beliau dalam peristiwa Hajjatul Wada adalah wasiat untuk suami dan istri, dan lebih khusus di sini adalah lebih banyak dikhususkan untuk para suami. Apa pesan Rasulullah? Apa wasiat Rasulullah SAW? Rasulullah berwasiat, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaykum haqqan fahaqquhum 'alayhinna an la yuti'na furusakum min man takrahuhunna wa la ya'danna fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna 'alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ini sebuah nasihat yang sangat berharga dari Rasulullah SAW. Beliau membuka nasihat ini dengan mengucapkan ala wastausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan wahai kaum pria kepada kalian agar kalian ini berbuat baik kepada kaum wanita. Agar kalian berbuat baik pada kaum wanita. Ini merupakan wasiat yang sangat luar biasa. Wasiat agar kita memperlakukan wanita dengan cara yang terbaik. Semakin seseorang itu beriman dan bertakwa dan benar imannya, benar takwanya, dia akan menjadi manusia yang paling bisa memuliakan istrinya. Maka ini cermin bagi kita semuanya. Sampai sejauh mana kita bisa memuliakan pasangan kita, sampai sejauh mana kita bisa membahagiakan pasangan kita, disitulah kadar keimanan kita diuji oleh Allah. Maka dari itu Rasulullah menyebutkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya, dan aku adalah yang paling baik dalam memperlakukan istriku. Maka ini pesan yang sangat jelas. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian memperlakukan wanita dengan cara yang baik. Caranya bagaimana? Macam-macam. Kalau ngomong jangan kasar-kasar, ngomong yang lembut. Kemudian menghormatilah istri kalian, karena dialah yang dengan susah payah melahirkan anak-anak kalian. Dialah dengan susah payah memasakkan buat kalian. Dialah yang kemudian meringankan beban kehidupan kalian. Maka hormatilah, berikan nafkah yang layak, berikan nafkah yang baik. Kemudian jaga perasaannya, jangan merendahkan martabatnya, bantu urusan rumah tangganya. Maka urusan rumah tangga, betul, di dalam rumah ini merupakan tanggung jawab istri, tapi bukan berarti suami itu bisa berlepas tangan. Suami dengan mentang-mentang aku kan udah capek cari duit, cari nafkah, lalu dia berlepas tangan untuk tidak membantu keperluan istrinya. Kita bisa bayangkan Rasulullah. Tentu kita tahu Rasulullah adalah orang yang lebih sibuk dari kita. Rasulullah itu lebih banyak urusannya daripada kita. Tapi ketika Ibunda Aisyah ditanya apa yang dilakukan Rasul dalam rumahnya, Ibunda Aisyah mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Rasul senantiasa membantu pekerjaan keluarganya dalam rumah. Maka ini merupakan pesan yang pertama yang disampaikan Rasulullah. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian memperlakukan istri kalian dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, jangan kasar, berkata yang baik, berkata dengan penuh kelembutan, menggunakan hati, bukan hanya menggunakan lisan kita. Nah, ini pesan yang pertama. Pesan kedua, Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk memperlakukan istri kita dengan cara yang baik? Ada alasannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fa innahunna khuliqna min dila. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi dalam riwayat ini disebutkan fa innama hunna awanin indakum. Karena fa innama hunna awanin indakum, karena mereka kaum wanita adalah awanun indakum, mereka adalah awan. Awan, makna dari awan adalah kalau diterjemahkan dia adalah tawanan. Tapi apakah tawanan yang berarti kita bisa menyiksa dia, memukul dia dengan semena-mena? Tidak. Maksudnya tawanan di sini adalah al-asir, yaitu orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kalian, orang-orang yang berada di dalam perlindungan kalian. Jadi bukan makna budak dalam arti sesungguhnya awan, tidak, tetapi maknanya adalah seorang wanita yang telah menyerahkan dirinya kepada kalian kaum pria dengan cara mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan keluarganya, dan di bawah perwalian dan tanggung jawab kalian. Subhanallah, ini adalah sebuah perkara yang besar. Karena ketika orang menikah, seorang pria ketika menikah dia mengatakan qabiltu taswijaha wa nikahaha li nafsi bidalik. Aku terima nikahnya dan kawinnya untukku dengan mahar yang disebutkan tadi. Maka di saat yang sama telah terjadi perpindahan tanggung jawab dan pintu surga dari seorang ayah kepada seorang pria yang menjadi suami bagi wanita tadi. Maka inilah makna dari tawanan, bukan tawanan yang sesungguhnya, bukan budak yang sesungguhnya, tetapi seseorang yang sudah menyerahkan dirinya kepada seorang pria dan dia meninggalkan rumah orang tuanya dan menuju rumah suaminya. Maka ketika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang suami, ya, maka perlakukan dengan cara yang baik.
Kita sudah mengambil dari keluarganya dengan cara yang baik. Kalau kita nggak suka, kita balikin dengan cara yang baik. Bukan kita sumpah serapain, bukan kita caci, bukan kita maki, bukan kita pukul, bukan kita smackdown, bukan kita perlakuan dengan cara yang buruk. Maka inilah gambaran yang begitu dalam yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dia ibaratnya budak atau tawanan. Bukan berarti tawanan yang sesungguhnya, tapi orang sudah menyerahkan dirinya kepada kalian. Yang bisa jadi wanita tadi akan hidup bersama kalian itu lebih lama daripada hidupnya bersama dengan orang tuanya. Ya, coba kita lihat pasangan kita masing-masing. Misalnya ada kita yang menikahi istri kita dulu ketika istri kita usia 19 tahun. Artinya dulu dia hidup sama bapak ibunya 19 tahun. Kita lihat sekarang pernikahan kita dengan istri kita ada berapa tahun? 25 tahun misalnya, berarti lebih panjang. Dan ini kita mungkin baru setengah perjalanan. Maka ini menunjukkan bahwa istri adalah amanah, tanggung jawab yang harus kita perlakukan dengan cara yang terbaik. Maka ini merupakan pesan dari Rasulullah SAW yang sangat dalam kepada kita. Ketika Rasulullah mengatakan fa innama hunna awanin indakum. Kemudian pesan ketiga yang disampaikan Rasulullah adalah laisa tamlikuna minhu syai'an ghairu dzalik. Laisa tamliku minhunna syai'a. Maksudnya bagaimana? Kalian tidak memiliki hak terhadap mereka selain dari apa yang sudah Allah syariatkan. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya suami itu bukan penguasa mutlak, bukan penguasa yang otoriter. Suami adalah pemimpin, tapi kepemimpinannya dibatasi oleh syariat Islam. Bukan berarti ketika Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Lihatlah posisimu di hadapan suamimu. Suamimu itu kalau enggak pintu surgamu, ya pintu nerakamu. Bukan berarti bahwa kita bisa semena-mena. Atau ketika Rasulullah mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada manusia yang lainnya, aku akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Bukan berarti suaminya bisa berlaku sewenang-wenang merintah istrinya. Ini menunjukkan bahwa suami memang punya kekuasaan atas diri istrinya, tetapi bukan berarti bahwa dia bisa berlaku semena-mena. Dia boleh memukul, dia boleh mencaci, dia boleh memaki. Tidak. Karena kekuasaan kita, suami itu tidak boleh sewenang-wenang. Kepemimpinan dalam Islam itu dibatasi. Nah, ini adalah nasihat yang keberapa? Ketiga. Baru setelah itu kemudian Rasulullah menyebutkan nasihat yang keempat. Ini nasihat yang keempat, semoga tidak terjadi. Apa nasihat yang keempat? Itu terjadi ketika terjadi sebuah perbuatan yang sangat hina, sangat buruk, terjadi perselingkuhan, terjadi pengkhianatan, terjadi pembangkangan. Ya. Rasulullah menyebutkan illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau kemudian kaum wanita itu melakukan satu fahisyah, perbuatan yang sangat keji dan nyata. Na'udzubillah, perselingkuhan, pembangkangan dan sebagainya. Maka kalau sampai terjadi demikian, kita dikasih 3 opsi sama Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, fa in fa'alna, kalau mereka melakukan perbuatan yang keji itu, fahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Artinya bukan pisah ranjang artinya langsung cerai, tidak. Tapi dikasih pelajaran dulu. Di tahap di dalil yang lain disebutkan
wa'iduhunna, berikan mereka peringatan. Kemudian yang kedua, baru wahjuruhunna fil madaji', dipisahkan ranjangnya, maksudnya istri biar tidur sendirian di kamar, suami tidur di mana? Di mana kira-kira? Di ruang tamu ya, bukan di pos ronda ya, di ruang tamu atau di ruang tengah ya, artinya biar kasih pelajaran ya. Kemudian setelah itu kalau enggak mempan, baru langkah yang ketiga, wadribuhunna darban ghaira mubarrih, dan pukullah dengan darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak sampai menimbulkan luka, menimbulkan memar dan menimbulkan kecacatan. Maka di sini ada sebuah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikuatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-34 ya. Allah menyebutkan wallati takhafuna nuzuzahunna, dan kaum wanita yang kau khawatirkan berbuat nusyuz, membangkang, bermaksiat kepada suaminya, fa'iduhunna, maka berilah mereka peringatan. Kalau enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji', pisahkanlah ranjang mereka dengan ranjang kalian. Kalau enggak mempan yang ketiga, wadribuhunna, pukullah. Maka Ibnu Abbas mengatakan darban ghairu mubarrih, kalau pukulan yang tidak sampai lebam, enggak sampai biru, enggak sampai menimbulkan cacat, kira-kira mukul pakai apa? Ibnu Abbas menyebutkan bisiwak wa nahwiha, dengan siwak, kayu siwak tahu? Sakmene. Iya. Kira-kira orang dipukul kayu siwak itu lebam apa enggak? Iya, jadi bukan pakai gagang sapu ya. Bukan pakai rotan, pakai kayu siwak, enggak sakit lah. Ibaratnya pukulan-pukulan sayang, pukulan cinta, untuk memberikan peringatan, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menimbulkan luka dan trauma yang tiada henti. Maka ini menunjukkan bahwa Islam itu ketika memerintahkan kita itu pasti ada hikmahnya. Maka Rasulullah dikabarkan, Rasul tidak pernah memukul seorang wanita sedikit pun juga. Kata dalam sebuah riwayat disebutkan, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Ma daraba Rasulullah imra'atan qat, Rasulullah tidak pernah memukul seorang wanita sekalipun juga. Artinya apa? Maksudnya pukulan yang sampai menimbulkan luka, lebam dan lain sebagainya. Maka di sini kita bisa melihat solusi pertama kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan adalah membuka pintu dialog. Dibuka pintu dialog, nasihat. Kalau nggak mempan bagaimana? Diemin. Kalau nggak mempan bagaimana? Baru mukul adalah jalan yang terakhir. Nah, ini faedah yang keempat yang bisa kita ambil. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi pembangkangan dari pihak istri, maka bagaimana perlakuannya ada 3 langkah. Kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan nasihatnya. Nasihat agar kaum pria itu tidak mencari-cari kesalahan dari istrinya. Rasulullah menyebutkan ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau wanita itu mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk mencari kesalahan-kesalahan mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW tidak menyalahkan posisi dan kedudukannya untuk mencari kesalahan istrinya, dan dengan itu dia melakukan hal-hal yang sewenang-wenang kepada istrinya. Jadi kalau istrinya nggak salah, ngapain dicari kesalahannya? Kalau kesalahan itu sudah terjadi di waktu yang telah berlampau, ngapain diulang-ulang, dibongkar lagi kuburannya? Maka
Sudah, jangan lagi cari-cari kesalahan. Ini adalah nasihat beliau yang kelima. Jangan mencari kesalahan dalam rumah tangga. Kemudian Rasulullah melanjutkan di antara nasihat beliau yang ke-6 adalah beliau melanjutkan tentang walinisaikum ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ini tentang hak suami. Ketika Rasul mengatakan ala innalakum ala nisaikum haqqa, kalian punya hak atas istri-istri kalian. Jadi ada kewajiban seorang wanita yang wajib dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya, dan ada hak seorang suami yang wajib diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Maka Rasulullah juga bersikap imbang dalam memberikan nasihat. Kalau tadi yang diberikan nasihat adalah laki-laki aja, maka sang perempuan biasanya agak nyantai. Maka diberikan agar imbang, maka Rasulullah juga memberikan nasihat kepada para wanita. Ala innalakum ala nisaikum haqqa, bahwa kaum pria itu juga punya hak atas kaum wanita. Walinisaikum alaikum haqqa, dan sebagaimana kaum wanita juga punya hak yang harus kalian tunaikan. Jadi menyebutkan secara berimbang apa saja, maka Rasulullah mulai menyebutkan fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun. Maka di antara hak seorang suami, ya, ini harus diperhatikan oleh kaum wanita. Di antara hak seorang suami adalah jangan sampai memasukkan siapapun juga ke dalam kamar-kamar kalian, kamar-kamar suami kalian, orang-orang dibenci oleh suami kalian. Jadi yang namanya kamar kita bisa melihat adalah dalam Islam tempat yang tidak bisa dimasukin oleh semua orang, ya. Harus ada izin dari seorang suami ketika seorang istri mau memasukkan seseorang ke dalam kamar suaminya. Kenapa? Sebabnya ini hak suami. Ini kita bicara tentang privasi dalam sebuah rumah tangga. Maka ada satu tempat yang khusus, merupakan tempat yang sangat spesial antara seorang suami dan istri. Sampai kemudian digambarkan dalam syariat, ketika kita punya anak saja, mau masuk kamarnya bapaknya dan emaknya itu harus minta izin. Apalagi ini bukan anak, ini orang lain, maka harus ada keridhaan, izin dari seorang suami. Ini hak suami. Kemudian yang kedua yang disebutkan Rasulullah SAW adalah, kata Rasulullah, wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun, dan engkau tidak memasukkan orang, mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian. Jadi termasuk seorang istri itu punya kewajiban untuk tidak memasukkan siapapun ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Karena ini adalah amanah yang ditetapkan oleh Rasulullah dan termasuk haknya suami. Maka percayalah, ketika seorang istri mengamalkan dua wasiat ini, maka istri ini pasti akan semakin disayang oleh suaminya. Nah, ini Rasulullah menyebutkan dua hak dari seorang suami yang tidak boleh dilanggar oleh istri. Kemudian Rasulullah juga bersikap imbang dalam menjelaskan riwayat ini. Rasulullah menyebutkan juga tentang hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suami. Maka Rasulullah menyebutkan ala wa haqquhunna alaikum, bahwa hak seorang wanita atas diri kalian adalah antuhsinu ilaihinna, engkau berbuat baik kepada mereka, engkau berbuat baik kepada mereka dalam hal apa? Fi kiswatihinna wa ta'amihinna, pada perkara pakaian-pakaian mereka dan pada perkara makanan-makanan mereka, perkara sandang dan perkara pangan.
Maka seorang suami nggak boleh pelit sama istrinya, harus memberikan sesuatu kepada istrinya dengan standar yang sama kepada dirinya sendiri. Jangan sampai suami kalau beli pakaian tuh di mall, terus kalau beliin baju buat istrinya di pedagang kaki lima. Jangan sampai. Jangan sampai kalau dia beli kopi buat dirinya sendiri di kafe, begitu beli kopi buat istrinya belinya di mana? Angkringan. Jangan. Maka kejadian ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Kisahnya siapa? Kisahnya Hindun bin Utbah yang punya suami Abu Sufyan. Dikisahkan suaminya itu agak sedikit perhitungan. Maka Hindun lalu bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kemudian dia mengambil duitnya siapa? Buka dompetnya Abu Sufyan, ngambil duitnya Abu Sufyan. Boleh enggak kira-kira? Maka Rasulullah tidak mengatakan boleh, tidak mengatakan tidak. Rasul hanya mengatakan khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah sesuatu yang cukup untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Jadi bicara masalah hak istri yang paling esensial adalah masalah apa? Masalah nafkah. Ya, hak istri yang paling esensial penting adalah masalah nafkah. Bicara hak suami yang paling esensial adalah dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya. Maka semoga dengan hadis ini kita akan semakin bisa mengambil pelajaran berharga agar rumah tangga kita ke depannya makin sakinah, penuh dengan cinta dan penuh dengan rasa kasih sayang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala satukan kita bersama dengan pasangan kita sampai ke dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan sebuah nasihat yang berharga dari Rasulullah dalam peristiwa Hajjatul Wada, dan tidaklah Rasulullah memberikan nasihat ini melainkan Rasulullah ingin kebaikan untuk umatnya, ingin agar umatnya menjadi umat-umat yang kuat, dan umat yang kuat diawali dari keluarga yang kuat dan keluarga yang sehat. Maka semoga Allah jaga keluarga kita dan semoga Allah satukan kita di dunia dan di akhirat bersama dengan orang yang kita cinta. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang mau menyusul, silahkan. Pertama, bismillah, afwan Ustaz, kami pernah mendengar bahwa diperbolehkannya seorang istri mengajukan cerai apabila suami tidak memberikan nafkah, padahal suami sehat dan juga bekerja, namun hasilnya tidak ada atau sedikit. Namun jika suami itu sayang dan mau membantu pekerjaan rumah, apakah tetap diperbolehkan mengajukan cerai? Maka Islam adalah agama yang sempurna. Islam memerintahkan seorang manusia untuk menjaga pernikahannya sebaik mungkin. Maka tujuan menikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Namun Islam juga berbicara masalah idealita dan juga realita. Ketika realita tidak sesuai dengan idealita, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka seorang wanita dalam Islam dibolehkan mengajukan gugat cerai, namanya khulu. Ya. Namun untuk mengajukan gugat cerai ini, maka ada beberapa syarat yang cukup berat untuk dijalankan. Syarat pertama adalah bahwa memang di situ ada alasan yang syar'i sehingga sang istri mengajukan gugat cerai. Misalnya ketika seorang istri melihat suaminya itu nggak mau sholat, hobinya mabok dan mendem, itu boleh istri mengajukan gugat cerai. Atau naudzubillah, ketika suami kecelakaan sehingga menjadikan suami itu jadi cacat, lumpuh permanen, tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, maka istri juga dalam Islam dibolehkan mengajukan khulu dan gugat cerai.
Nah, maka syaratnya diantaranya adalah harus adanya udzur syar'i. Yang kedua, dibolehkan seorang istri mengajukan gugat cerai jikalau istri harus mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami. Maka kalau di Indonesia, insya Allah ini syarat kedua masih gampang ya, tinggal beli alat sholat rampung ya. Maka kalau kita lihat di Arab ya, di Arab kan hadisnya Nabi SAW sudah jelas, wanita yang paling baik, paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling murah maharnya. Tetapi kenapa di Arab itu mahar itu mahal-mahal, ratusan juta itu baru maharnya? Kenapa sebabnya? Supaya wanita di sana itu tidak bermudah-mudahan untuk mengajukan gugat cerai. Karena ketika mereka dikasih mahar 1 miliar, ketika dia gugat cerai otomatis dia harus mengembalikan mahar tadi. Maka jika memang ada udzur syar'i, saya katakan, karena saya tidak tahu kasus ini secara persis ya, yang paling tahu adalah sang penangis sendiri. Kalau kemudian memang ada udzur syar'i, maka boleh bagi wanita untuk mengajukan khulu' atau gugat cerai. Kemudian yang kedua, bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bolehkah jika suami melarang kita untuk mengunjungi orang tua kita yang sakit? Apakah jika diam-diam istri mengunjungi, bilangnya kalau sudah pulang supaya sudah kejadian dulu, menjenguk, izinnya belakangan? Maka bolehkah jika suami melarang kita untuk mengunjungi orang tua yang sakit? Maka tentunya gak ada suami yang akan melarang istrinya untuk menjenguk orang tuanya. Tapi di sinilah ujian seorang wanita untuk minta izin dan keriduan dari suami. Ya, maka dalam masalah ini saya harap para wanita tidak bermudah-mudahan. Ya, tidak. Oh, iku mbokku loro, bapakku loro, mosok ya tega ra entuk bojone ra entuk jenguk neng rumah sakit. Bukan begitu, bukan masalah tega. Ini sedang bicara tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Minta izin dan keriduan. Kalau diizinin jalan, kalau enggak jangan dulu. Ya, karena kalau seandainya ya ini orang tuanya meninggal dunia, sakit meninggal dunia dan istri enggak sempat jenguk, ini jauh lebih baik ketika istri melakukan ketaatan ini daripada dia memaksakan diri untuk menjenguk. Ya, insya Allah kesolihan seorang istri ini akan menjadi syafaat bagi orang tuanya yang sakit dan akhirnya meninggal dunia tadi. Maka dari itu, kalau bicara tentang dia diam-diam mengunjungi, nanti kalau sudah kejadian baru izin belakangan, saran saya jangan dilakukan. Ya, karena ini salah satu bentuk kemaksiatan seorang istri yang sudah mulai banyak dinormalisasi. Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz izin bertanya, apakah kita berdosa jika misal tidak mau membantu bekerja mencari uang walau suami sedang tidak bekerja, misalnya habis di PHK? Apakah boleh jika hanya mendoakan saja tanpa membantu cari tambahan? Maka dalam rumah tangga kunci utama adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka boleh bagi istri membantu mencari uang selama suami mengizinkan dan tidak melanggar syariat Islam. Contoh, istri bantu jualan online misalnya, tetangganya ada yang punya gaplek, lalu bingung jualnya gimana, lalu kita punya link, ada sebuah negara yang dia sangat membutuhkan gaplek sebagai makanan pokoknya, kita ekspor, jadi eksportir gaplek misalnya. Kalau di kita di Gunung Kidul, kalau kita di Kulon Progo ya geblek gitu ya. Bacanya geblek atau geblek ya? Bacanya apa? Bukan geblek ya? Geblek artinya apa? Geblek gitu ya. Maka silakan. Maka jangan artikan bekerja berarti masuk jam 7 pulang jam 4, bukan begitu. Jadi membantu yang bisa dilakukan oleh istri ya. Karena ini bukan tugas istri.
Tugas istri sebagai apa? Tulang rusuk, bukan sebagai tulang punggung. Maka jikalau kemudian dia membantu dan suami mengizinkan dan apa yang akan dilakukan tidak melanggar syariat, maka itu diperbolehkan. Kita jeda dulu untuk adzan Isya, nanti setelah adzan kita lanjutkan membaca pertanyaan yang tersisa. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi situasi nada istri yang sering tinggi saat menasehati atau diskusi dengan suami yang menyebabkan suami ikut terpancing emosi ya. Ini kasus yang sangat langka ya. Sangat langka atau sangat banyak?
sangat banyak ya. Maka menghadapi istri yang bernada tinggi, maka ini nasihat untuk para suami dulu deh ya. Kalau nasihat buat para istri nggak cukup satu pertemuan ya. Karena nasihat bagi suami, maka yang pertama adalah pahami bahwa istri itu selalu benar ya. Ini kodratnya istri selalu benar, kodratnya suami selalu salah. Maka jangan pernah membalas amar dengan amarah. Karena kalau kita marah, istri marah dan kita marah, maka nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, maka solusinya bagaimana? Tahan dulu, biarin dia selesai ngomong. Ya, biar selesai ngomong supaya kita bisa ngerti apa yang dia mau sebenarnya. Kalau kemudian nadanya masih tinggi, lebih baik diam. Diam, gak usah ditanggepin, gak usah dibalesin, sampai sudah mulai mereda, baru kita bisa ngomong dengan lebih baik-baik lagi. Ya, karena yang namanya di antara skill dalam hubungan keluarga, rumah tangga yang jarang dimiliki adalah skill berkomunikasi. Ya, bagaimana kedua pasangan ini saling berkomunikasi satu sama lain. Karena dua orang ini diberikan gaya komunikasi yang berbeda. Ya, kalau laki-laki kan diberikan gaya komunikasi yang lugas dan jelas. Kalau perempuan kan ngampet ya. Kamu nggak ngerti perasaan saya. Lah kamu aja nggak ngomong perasaanmu gimana, kan begitu. Nah, maka ini memang butuh yang namanya skill untuk berkomunikasi dalam rumah tangga. Dan sampai dibahas oleh para ulama yang mengkhususkan diri pada ilmu tentang wi'am, tentang harmoni dalam rumah tangga, bahwa di antara skill yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri adalah skill untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Ya, maka ini tugas dari PR kita semua, bagaimana kita tetap berkepala dingin saat nada sudah mulai meninggi. Tentunya ini butuh pertemuan tersendiri. Baik, selanjutnya yang terakhir, bagaimana dengan suami